go. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Khalifin. Nama saya Setiawan. satu lagi. Nama saya Lutfi Widi Pangestu. Nah, jadi kali ini dikarenakan kita ada tugas lihat wawancara. Okay, let's go. Kali ini kita akan mencari narasumber yang akan kita wawancara untuk tugas kewirausahaan. Nah, di sini nih karena kan kita belum nemu ya kan, kita masih muter-muter nih di jalan. Di jalan kita belum tahu nih tujuannya kemana. Go. Ya, ini udah nyampe ujung nih, kita belum nemu nih ya kan. Oh, yaudah, tunggu aja. Let's go. Dar. Akhirnya kita nemu juga tempat yang kita mau kita wawancara ya kan ya. Dari tadi kita jalan-jalan jauh dari Perumnas 3 nih ya kan. Akhirnya ujung-ujungnya kemana? Gimana sih kita ini? Ujung-ujungnya tuh di vape store Mama Nini. Nah, ini tuh tepatnya di samping kampus UBS, di samping kampus Universitas Bani Saleh. Oke, langsung aja. Gak usah lama-lama, kita mau wawancara abang-abang yang jaga di dalam. Oke, ikutin aja. Let's go. Oke, kita udah bersama dengan abang penjaga toko vape store Mama Nini ini. Boleh kenalan dulu bang, sebelumnya dengan siapa? Okay. Ari. Nah, perkenalkan saya Hazmi. Nah, Saya Panjar. Ari. Nama saya Lutfi. Oke. jadi kita di sini ada tugas nih bang. Tugas kita itu wawancara. Tugas kita itu mewawancarai orang-orang sukses kayak abang nih. Boleh. Nah, Amin, gitu. amin. Boleh kita minta waktu sedikit buat Boleh, wawancara boleh, bang? boleh. Oke. Langsung aja kita tanya ya bang. Oke. Buat pertanyaan yang pertama, Hmm. apa motivasi abang untuk mendirikan vape store ini bang? Oke. Jadi awalnya itu emang karena hobi ya. Dari hobi terus ngeliat pasar juga yang dari awalnya rokok konvensional kayak rokok tembakau biasa, terus anak-anak mudanya udah mulai beralih ke vape gitu kan. Jadi awalnya emang dari hobi terus manfaatin ini aja, manfaatin kondisi ekonomi yang dari vape, dari rokok konvensional terus perpindahan gitu. Oke, Awalnya berarti hobi. karena hobi bukan karena ada dorongan dari orang tua atau apapun ya bang? Oke. Awal dari sendiri. Oke. Terus dari kapan sih toko ini tuh berdiri bang? Sebenarnya toko ini Mama Nini tuh udah ada dari 2018-an. Cuman buat cabang ini tuh kita buka di tahun 2021 akhir atau 2022 awal. Saya agak lupa dikit. Lama juga ya bang? Berarti udah 4 tahunan. 4 tahun. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih bang. Oke. Kira-kira gimana cara strategi pemasaran buat menjangkau pelanggan yang baru sama biar mempertahankan pelanggan-pelanggan yang udah lama di sini gitu bang? Oke, mungkin kalau buat pelanggan baru itu kalau di dunia vape pasti wajib banget diedukasi. Jadi Oke. diajarin bahasa kasar itu. Ya. Kalau buat pelanggan lama itu biasanya kita bakal kasih kayak member atau promo-promo kayak ya kan beli 1 liquid dapat es krim atau dapat drip tip atau something kayak gitulah. Oke. Jadi ada promo-promo. Oke. Kira-kira bang, berapa tuh member? Kalau bikin member gitu ya kan, kalau di sini Kalau bikin member di sini gratis. gratis. Cuman buat dapetin poinnya itu ya dari pembelian. Kasarnya kayak member Alfamart Indomaret. Oke. Ya. Terima kasih. Kita ganti wawancaranya dengan Fajar. Oke, baik Bang. Sekarang saya mau menanya ini. Produk apa yang paling diminati atau tuh jadi best seller di toko ini? Kalau best seller di toko ini 2025 ini atau ini itu kebanyakan customer itu yang dari awalnya pengguna mod yang kayak gini itu berpindah atau beralih ke jadi pengguna pot. Oke. Jadi kalau buat best sellernya sekarang itu dari segi device-nya itu pot, dari segi liquidnya itu Salnik. Oke, baik. Oke, lanjut coba. Bagaimana sih kayak untuk mengedukasi pelanggan-pelanggan baru nih? Terus kayak terutama yang pemula kan, cara penggunaannya atau sarannya buat yang awal-awal mau
terjun ke dunia vape ini? Kalau buat pengguna baru yang biasa kita edukasi itu dari tergantung dia dari device pemakaian device-nya apa dulu, Oke. sama dia pemakaian liquidnya. Jadi kalau misalkan dia device-nya POD yang kecil, Iya. yang stick-stick itu edukasinya biasanya kayak ngisi cartridge-nya jangan terlalu full, atau ngecasnya jangan terlalu penuh gitu-gitu. Cuman kalau buat ya udah ke mode kayak gini kan dia lebih banyak tuh. Iya. Kayak dari ganti kapasnya kita kasih tahu berapa hari sekali gantinya, liquidnya juga nanti beda kayak gitu. Oke, oke, bisa. Lanjut untuk menurut pengamatan nih, Abang sendiri, apa alasan utama pelanggan tuh beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau bisa dibilang vape gitu? Selama ini yang sering saya ketemuin itu kenapa mereka berpindah dari vape konvensional ke vape, Iya. dari rokok konvensional ke vape, itu karena di vape itu flavor atau rasanya lebih banyak dibandingkan tembakau doang. Kan kalau rokok biasanya kan Iya. cuma tembakau, kalau enggak yang rokok-rokok baru kan udah ada yang kayak klik-kliknya itu. Iya. Kan rasanya kan nggak sebol vape. Kebanyakan mereka pindah karena pertama dari segi rasa, kedua dari dia lebih ngebul, Oh iya. sama biar looks-nya keren-kerenan. Oke. Boleh tuh. Boleh. Nah, lanjut untuk apa ya, pandangan Abang nih mengenai isu-isu kesehatan adiksi nikotin yang sering dikaitkan dengan vape-vape gini. Oh, itu agak ribet jelasinnya. Cuman kalau dari, sorry bisa diulang nggak tadi? Bagaimana pandangan Kesehatannya? Abang mengenai isu kesehatan dan adiksi nikotin yang sering dikaitkan dengan Oke. Kalau isu kesehatan itu selama saya main di dunia vape, dari vape itu penyakit yang saya tahu cuma satu. Namanya corn lung. Itu yang dia nge-vape-nya itu terlalu ngebus. Ada istilah chain puff itu yang dia selalu ngebus nggak bisa naruh. Itu istilah chain puff. Itu corn lung itu penyakit di paru-paru. Paru-paru itu istilahnya kayak flake tapi yang bintik-bintik. Corn itu kan kayak jagung popcorn. Bentuknya kayak gitu. Cuman kalau masalah adiksinya, biasanya semakin lama pengguna vape, nikotinnya semakin naik. Dari yang awalnya main nikotin 3, naik ke 6, naik ke 9, itu sering terjadi tuh. Gitu. Paham. Oke, mau dilanjut? Jadi apa sih Bang tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalan bisnis ini secara harian? Kalau secara harian tantangan terbesarnya pertama itu cuaca. Kalau hujan itu otomatis customer dikit. Pertama cuaca, sama kedua itu ketersediaan barang. Kan customer itu dia beda-beda ya karakternya. Ada yang nyari barangnya yang salnik lah, kayak yang tadi di awal, freebase lah, atau potnya yang A, B, C lah. Itu kalau barang yang nggak ada, udah customer bisa kabur. Kalau kitanya nggak jago ngalihin dari produk A ke produk B gitu. Jadi apa sih Bang saran bagi mahasiswa atau kandidat wirausahawan muda yang tertarik ke terjun industri ini? Kalau sarannya pertama udah pasti modal wajib gede ya. Jadi kalau modalnya dikit kayak vape store-nya kurang menarik kayak gitu. Kedua ya semangat, harus hafal-hafal kayak pasarnya lagi apa, ngikutin trennya apa gitu. Jadi istilahnya harus up to date. Kalau ketiga mungkin ya semangat aja. Soalnya customer tuh beda-beda. Ada yang customer dia langsung take and go, ada yang customer-nya banyak tanya, yang terjadi gitu ya sabar-sabar aja. Penting semangat sih. Namanya juga bisnis. Sebelumnya kita mau berterima kasih Abang udah ngeluangin waktunya kita. Udah ngeluangin waktunya Abang buat wawancarain kita. Makasih juga buat teman-teman yang udah mau bikin video ini buat kerjain tugas dari Pak Ishak ya kan. Ini tugas kewirausahaan. Terima kasih dan jangan lupa buat kalian semua pemuda-pemudi atau bapak-bapak atau siapapun, jangan lupa kalau mau beli vape datang aja ke Mama Nini Vape Store. Oke. Boleh. Sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih. Bye.